Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 6 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13, ayat 17 hingga ayat yang ke-18, dan juga ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara silakan membaca di Alkitab masing-masing. Sekarang bumi telah rusak di mata Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi Allah berkata kepada Nuh, "Aku akan mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu." Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Mari Bapak Ibu, saya juga mengundang kita membuka Alkitab di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Mari sekarang kita melihat di dalam 1 Tesalonika, pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Kita kembali melihat Alkitab kita sekarang dari Ibrani 11 ayat yang ke-7. "Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya." Yang terakhir kita melihat dari 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. "Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 2 peristiwa yang luar biasa terjadi di dalam sejarah dunia kita. Yang pertama, Allah memusnahkan semua manusia kecuali satu, yaitu Nuh dan keluarganya. Peristiwa yang kedua terjadi sebaliknya. Allah menghakimi satu orang, yaitu Yesus, sebagai korban dan juru selamat bagi semua manusia. Nuh adalah orang yang benar. Dia telah setia dan dia tidak berbuat dosa. Kita tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan pasti lebih tahu bahwa Nuh telah dan akan kembali melakukan dosa yang buruk. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan kemurahan dan kasih karunia yang luar biasa kepada Nuh. Dan kemurahan Tuhan itu datang dari sebuah janji, perjanjian sepihak. Sebuah sisi yang menunjukkan karakter Tuhan yang selalu kita temukan dalam Alkitab, yaitu kebaikannya. Tuhan berkata, "Masuklah ke dalam bahtera, maka kamu dan keluargamu akan selamat." Sekarang Tuhan memberikan yang sama kepada kita. Kita akan selamat jika kita mau masuk dan percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari penghakiman dan murka Allah. Seperti bahtera yang menyelamatkan Nuh. Pengorbanan itu dinyatakan pada hari yang kita ingat dan yang akan kita rayakan sebagai Jumat Agung. Yang mengingatkan kita tentang kesakitan yang mengerikan,
hukuman yang kejam dan yang merendahkan Yesus, kematian yang paling menyedihkan. Tetapi karena semua itu, kita dan keluarga kita dapat diselamatkan. Harga tertinggi yang diberikan itu menjadi pengingat selamanya untuk setiap kita bahwa Dia yang menyelamatkan Nuh dan Dia juga yang menyelamatkan kita. Lalu bagaimana respon kita dan apa balasan yang dapat kita berikan untuk harga yang telah dibayar itu? Kita bisa meresponnya dengan menunjukkan ketaatan kita, penyerahan total dari seluruh kehidupan kita. Nuh masuk ke dalam bahtera dan taat kepada Allah. Kita masuk ke dalam Tuhan Yesus dengan ketaatan yang sama. Dan sama seperti Nuh, kita diselamatkan. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang mengasihi dan menyayangi kami saat ini mengetahui bahwa Engkau berkata kepada kami tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri kecuali Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih karunia dan penyelamatan yang Engkau berikan yang bagi kami Tuhan. Ampuni kami jika selama kami hidup kami tidak memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk hari ke depannya kami semakin lebih baik dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.